Digoyang demo, DPR hentikan pembahasan RUU HIP. Gedung DPR hari itu digeruduk oleh ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat yang menolak rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila dan Omnibus Law Cipta Kerja. Beredar isu bahwa akan ada pengesahan RUU HIP pada rapat paripurna siang kemarin. Menanggapi aksi demo itu, akhirnya Ketua DPR Puan Maharani beserta Wakil Ketua DPR, Koordinator Politik dan Keamanan atau Korpolkam Aziz Samsudin menegaskan bahwa RUU HIP akan dihentikan. Karena pemerintah pun sudah memiliki RUU usulan baru, yakni RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU BPIP. Sesuai dengan mekanismenya, banyak kemudian undang-undang yang sudah ada akan kami bahas dalam masa sidang selanjutnya. Untuk tidak diteruskan, karena sudah ada konsep RUU baru dari pemerintah yang mana mengatakan bahwa mempunyai perbedaan yang sangat besar antara HIP dan BPIP, bahwa isi, bab dan pasal-pasal saja sudah beda. Kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 16 Juli 2020. Puan kembali menjelaskan bahwa RUU BPIP yang menjadi RUU usulan baru pemerintah itu substansinya hanya terkait dengan tugas, wewenang, fungsi, dan bagaimana pembinaan ideologi Pancasila itu dilakukan. Tanpa membicarakan hal lain yang kemarin sempat sensitif, ujarnya. Soal mekanisme pencabutan, Aziz Samsudin menjelaskan karena RUU HIP ini sudah dikirim ke pemerintah. Dalam waktu 60 hari pemerintah akan memberikan jawaban dalam bentuk sumbangan saran. RUU BPIP pun nanti akan kita bahas dalam masa sidang berikutnya di mana dalam mekanisme rapat konsultasi pengganti BAMUS atau Badan Musyawarah. Kemudian kita bawa ke paripurna, setelah itu paripurna akan mengutus kepada Balik atau Badan Legislasi, papar Aziz di kesempatan yang sama. Politikus Partai Golkar itu melanjutkan, Balik kemudian akan membahas untuk mengubah substansi dan judul RUU HIP untuk dibahas kembali dalam rapat BAMUS dan paripurna DPR. Kemudian DPR akan mengumumkan bahwa RUU BPIP hasil perubahan RUU HIP itu akan menjadi RUU usulan DPR dengan memasukkan usulan perubahan dari pemerintah serta menampung aspirasi masyarakat. Sempat blokade jalan. Sementara itu menjelang malam, situasi demonstrasi penolakan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan RUU HIP di depan gedung DPR Jakarta Kamis 16 Juli 2020 semakin memanas. Masa yang tak menggunakan seragam buruh maupun alma mater mahasiswa itu mencoba menutup akses jalan tol dalam kota depan gedung DPR Jalan Gatot Subroto. Adapun jalan yang coba ditutup itu di kilometer 9, arah Selipi menuju Cawang. Mereka membawa atribut seperti bendera atau tongkat dalam aksinya. Lalu lintas di jalan itu sempat terhenti, akan tetapi aksi blokade itu tak berselang lama. Kita tunggu dulu kawan-kawan, saya tahu semangat kawan-kawan muda, tapi kita tunggu dulu, kata salah satu orator di atas mobil komando pada Kamis 16 Juli 2020. Usai peristiwa itu, jalan tol dalam kota dari arah Selipi mengarah ke Cawang ditutup dan tak bisa dilalui. Sementara itu, 20 orang perwakilan demonstran sedang audiensi dengan perwakilan anggota DPR di Kompleks Parlemen. Sejumlah remaja diamankan aparat kepolisian di dalam gedung DPR. Terbongkar alasan DPR tak bisa langsung cabut RUU HIP. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan alasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP belum bisa langsung dicabut, meskipun sudah ada RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Ia mengatakan hal ini karena DPR saat ini memasuki masa reses. Karena pada saat ini sudah memasuki masa reses, tentunya mekanisme pergantian pembahasan RUU HIP dan BPIP tidak bisa dilaksanakan, kata Dasko di Senayan, Jakarta, Jumat 17 Juli. Dasko mengatakan penggantian RUU ini menjadi RUU BPIP akan dibahas pada masa sidang depan. Menurut dia ada beberapa mekanisme yang harus dijalani sesuai tata tertib di DPR
dan sesuai aturan perundang-undangan dalam membuat undang-undang untuk dilakukan dari HIP kemudian diganti menjadi BPIP. Nah, setelah itu kemudian mekanisme jalan dan sudah berubah menjadi RUU BPIP, kata politisi Gerindra itu. Dasko mengatakan secara sepintas ada perbedaan mendasar antara RUU HIP dan BPIP. Menurut dia, HIP mengatur soal ideologi Pancasila, sementara BPIP mengatur soal lembaga BPIP yang ada untuk memperkuat bagaimana mensosialisasikan Pancasila yang sudah final, kata Dasko menambahkan. DPR RI telah menerima perwakilan pemerintah di Wakil Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyerahkan rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dikatakannya, konsep RUU tersebut berbeda dengan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Ada dua lampiran lain yang diserahkan yang terkait dengan rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, ujar Mahfud di Gedung Nusantara 3 Kompleks Parlemen Jakarta Kamis 16 Juli. Ia mengatakan RUU BPIP merupakan respon terkait polemik yang mengiringi RUU HIP. Selain itu, RUU BPIP akan membuat TAP MPRS nomor 25 MPRS 66 tentang larangan ajaran komunisme dan Marxisme. Itu ada dalam RUU, yaitu menjadikan menimbung butir 2 sesudah Undang-Undang Dasar 45, menimbangnya butir 2, itu TAP MPRS nomor 25 tahun 66, ujar Mahfud. Di sisi lain, politikus PDIP sebut RUU BPIP dibahas usai pandemi. Politikus PDIP Zuhairi Misrawi menyebut rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU BPIP akan dibahas setelah pandemi virus corona selesai. DPR kemarin sepakat bahwa RUU BPIP ini akan dibahas setelah pandemi, kata Misrawi dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Roda Institut RUP Jumat 17 Juli. Misrawi mengatakan pembahasan draft pengganti RUU Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP ini tidak akan diburu-buru. Misrawi mengatakan pembahasan draft pengganti RUU Haluan Ideologi Pancasila ini tidak akan diburu-buru, sebab pemerintah dan DPR hendak mengajak masyarakat dalam pembahasan. Dalam masa selama pandemi ini, RUU BPIP akan disampaikan ke seluruh elemen masyarakat MUI, NU, Muhammadiyah, Purnawirawan, TNI, ujarnya. Misrawi berharap masyarakat berperan aktif memberi masukan. Menurutnya, perlibatan masyarakat dalam pembahasan RUU ini menjadi penting. Ketua Baitul Muslimin Indonesia, Bamusi itu berharap tak ada lagi kontroversi yang timbul setelah pembahasan dibuka ke publik. Karenanya semua elemen perlu terlibat sehingga tidak ada lagi yang diperdebatkan di kemudian hari. Kita ingin Pancasila ini milik bersama semua bangsa, bottom up. Maka RUU BPIP ini harus dibahas, dikaji seluruh elemen masyarakat. Siapapun boleh memberikan masukan, tutupnya. Misrawi menegaskan bahwa substansi RUU BPIP sudah berbeda dari RUU HIP. Yang menuai polemik, Misrawi mencontohkan salah satu soal penghapusan konsep Ekasila dan Trisila yang sebelumnya menuai kritik. Pasal pertama langsung ditegaskan bahwa Pancasila yang dimaksud kita semua adalah Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 45 yang disahkan pada 18 Agustus 45. Jadi supaya tidak ada lagi perdebatan, ucap dia. RUU HIP yang diusulkan DPR telah menuai polemik sejak disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 12 Mei. Setidaknya 3 aksi unjuk rasa besar telah digelar Ormas Islam untuk menolak RUU ini. Ormas Islam mempermasalahkan ketidakadaan TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966 tentang larangan ajaran komunisme sebagai konsideran. Mereka juga mengkritik pasal 7 RUU HIP yang menyederhanakan Pancasila ke bentuk Trisila dan Ekasila. Kamis 16 Juli, pemerintah memberikan respon terhadap RUU HIP. Pemerintah mengirim Surpres beserta konsep perubahan draft menjadi RUU BPIP. Dari mobil komando, orator tampak menyuruhkan yel-yel, lawan PKI, lawan PKI, NKRI, harga mati, ujar salah satu orator. Di mobil komando juga tampak spanduk berisi 5 tuntutan umat atau lumat. Berikut ini isi kelima tuntutan tersebut. Yang pertama adalah makzulkan Jokowi, kedua bubarkan PDIP, ketiga tolak RUU HIP dan tangkap inisiator. Keempat, tolak RUU Omnibus Law, yang terakhir adalah batalkan Undang-Undang Corona.